guys, selamat datang di EAG Podcast. Tetap bersama saya Faiza dan pastinya ditemani oleh kedua rekan saya. Saya Aldi. Saya Fatur. Nah, pada saat ini kita telah hidup pada tahun 2020 yang mana katanya diprediksi akan menjadi tahun yang seperti dengan berkembangnya industri 4.0 yang hampir menemani segala aktivitas manusia. Yang membuat semua orang berlomba-lomba menciptakan sesuatu untuk memudahkan kehidupan. Berbekal dengan ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu, sehingga tercipta suatu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oke, baik untuk episode podcast keempat ini. Kali ini kami akan membawakan judul Machine Learning Talks in Geoscience. Jadi di sini kita telah bersama Mas Luki Kriski Mukhtar. Dia merupakan kakak tingkat kami dari Geofisika UB angkatan tahun 2012. Selamat sore Mas, bagaimana kabarnya? Sore. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Mas, untuk memulai podcast ini, mungkin Mas bisa menceritakan ke kami dan para pendengar, gimana sih Mas gambaran umum dan sejarah dari machine learning itu sendiri? Oke, terima kasih ya teman-teman kesempatannya. Jadi sedikit diskusi saja. Perkenalan dulu mungkin ya. Saya Luki, alumni angkatan 2012 daripada Geofisika UB. Saya juga telah menyelesaikan master di ITB gitu ya. Dan kurang lebih juga 1 atau 2 tahun kebelakangan saya juga mulai bermain-main dengan machine learning, kemudian dan lainnya lah ya, yang bersangkutan dengan geoscience tentunya. Ketika saya master. Oke, nah sedikit overview saja tentang machine learning itu sendiri. Sebetulnya di geoscience, machine learning itu adalah sudah sering digunakan gitu ya. Kalau biasanya teman-teman di industri migas khususnya untuk geoscience gitu, biasanya kita sudah menggunakan artificial neural network misalkan, yang bila kita kategorikan dalam machine learning itu adalah sudah terkategori deep learning, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kita juga di geoscience sudah sangat umum lah ya dengan melakukan inversi gitu ya. Sebetulnya nanti juga khususnya yang supervised machine learning adalah salah satu contoh daripada machine learning itu sendiri gitu ya, untuk yang tipe supervised machine learning. Itu adalah contohnya inversi gitu ya. Mungkin kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Oke, baik Mas. Kemudian dalam mempelajari machine learning ini, tentunya kita harus mempelajari hal yang dasar dulu ya, sebelum kita mempelajari hal yang lebih advance lagi. Nah, di machine learning ini, apa saja ya Mas ya, dasar-dasar dari machine learning itu? Oke, jadi secara umum, yang umum ya, machine learning itu terkelompokkan menjadi 2 lah kurang lebih ya. Ada supervised machine learning, di mana kita mendefinisikan label atau target gitu ya, yang kita ingin prediksi. Misalkan kita memiliki data sumur gitu ya, beberapa data sumur, log gamma ray, log resistivitas, kemudian densitas, maupun log neutron misalkan. Lalu kita ingin memprediksi misalkan facies yang ada di bawah permukaan bumi, kurang lebih seperti itu ya. Batunya batu apa sih, litologinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, kita definisikan dulu tuh, misalkan kita mendefinisikan di kedalaman tertentu litologinya adalah A, B, dan C dengan respon batuan tertentu. Nah, dengan kita mendefinisikan target yang akan kita prediksi terlebih dahulu, itu kita sebut sebagai supervised machine learning. Jadi kita mengajarkan dulu mesin gitu. Kita membuat mesin, kalau kita punya karakter seperti ini, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu, kita mengajarkan. Nah, ada juga karakter daripada machine learning yang kita tidak perlu mengajarkannya. Kita tidak perlu memberikan label. Gitu. Biarkan dia yang mengkelompokkan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, itu juga ada yang disebut dengan unsupervised machine learning. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk saya rasa ya, untuk kita di geoscience, mungkin nanti teman-teman juga yang 2018, sekarang kan semester 4 atau 5 ya? 5 ya, sudah mulai mengambil kuliah-kuliah seperti karakterisasi reservoir, seperti itu. Nah, nanti di sana juga akan dikenalkan bukan machine learning mungkin ya, tetapi lebih ke multi atribut misalkan, yang mana notabene itu adalah dasar daripada machine learning. Jadi pada kasus yang paling mudah ya untuk supervised machine learning adalah kita memiliki banyak data nih, misalkan data kita ada, katakan kita memiliki berbagai jenis data lah, misalkan data itu log gamma ray seperti tadi ya, misalkan
kemudian data log resistivitas, log lain-lainnya lah ya, neutron density dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan dengan salah satu parameter tertentu. Nah, sehingga nanti mesin itu akan mencari tuh hubungannya gitu ya, antara parameter yang kita masukkan dengan data output yang kita miliki atau yang kita inginkan lah. Nanti mesin itu mencari parameter yang cocok gitu ya dengan parameter output yang kita miliki, si inputnya, akhirnya kita dapatlah si parameter outputnya. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti jadi nanti akan belajar kurang lebih seperti itu. berarti dari Mas jelasin itu terbagi dua ya Mas, ada supervise sama unsupervised machine Ya, learning. secara umum seperti itu. Nanti juga tapi bisa dikelompokkan menjadi deep learning misalkan atau reinforcement dan lain sebagainya. Tetapi secara umum yang paling mudah mungkin bisa dikategorikan kepada dua tadi dulu ya, unsupervised dan juga supervised machine learning. Baik Mas. Nah, kalau untuk workflow-nya sendiri itu yang digunakan itu bagaimana ya, Mas? Oke, jadi ketika kita ingin membuat suatu machine learning, ya anggaplah kita untuk mempermudah ya, kita buat yang katakan supervised machine learning. Jadi nanti tahap yang kita lakukan adalah yang pertama, kita harus melatih dulu mesinnya. Atau kita harus mentraining mesin yang kita inginkan. Seperti tadi ya, kita mau memprediksi katakanlah log facies atau data litologi lah gitu ya, dari bawah permukaan tuh. Kita memiliki data log dari data sumur. Misalkan log gamma ray, log resistivity seperti tadi saya sampaikan ya, neutron density dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, kita train tuh, misalkan 4 log tadi, dia punya nggak hubungan dengan si facies yang tadi kita miliki. Atau mudahnya gitu ya, kalau teman-teman menggunakan Excel nih, misalkan kita mengukur data nih, misalkan mengukur hubungan antara kedalaman dengan temperatur. Nah, teman-teman memberikan data kedalaman gitu ya. Nah, nanti teman-teman inversikan ya, dapat parameter modelnya A, misalkan persamaannya Y sama dengan MX ditambah C tuh. Nah, X-nya di sini kan bisa kedalamannya kan. Nah, M dan C-nya itu ada yang teman-teman cari ketika teman-teman di machine learning adalah ketika melakukan learning-nya gitu ya. Ketika melakukan training. Nah, itu yang teman-teman cari ketika membuat machine learning. Jadi tahapannya adalah yang pertama adalah nge-train dulu. Kita train sehingga kita memperoleh parameter model. Kalau kita analogikan dengan inversi ya. Karena di geoscience kan biasanya lebih mudah kita sampaikan dengan bahasa inversi lah kayak gitu. Kita peroleh dulu parameter modelnya. Oke, setelah kita peroleh parameter model, akhirnya nanti kita prediksi. Kita coba nih apply si parameter model kita ke data baru misalkan ya. Misalkan kita punya 2 sumur lah ya, mudahnya. Di sumur pertama, kita lakukan trainingnya tadi sehingga kita dapat si machine learning-nya, atau pada inversi kita dapat parameter modelnya. Setelah itu kita peroleh, kita coba uji di sumur yang lainnya. Kita validasi hasilnya nanti seperti apa, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, tadi kan Mas sudah jelasin workflow tuh Mas dari memperoleh parameternya, terus memprediksi, lalu memvalidasi. Nah, apa saja sih Mas jenis algoritma yang digunakan dalam machine learning itu sendiri? Oke, nah itu juga banyak ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau saya biasanya saya usernya menggunakan Python gitu ya. Di Python sendiri banyak yang bisa digunakan. Misalkan seperti untuk klasifikasi, kita bisa menggunakan KNN misalkan ya. Atau misalkan kita bisa menggunakan SPD dan lain sebagainya gitu. Kalau udah advance sedikit, kita bisa menggunakan gradient boosting atau lain sebagainya. Tapi pada dasarnya banyak algoritma yang bisa kita terapkan. Jadi nanti ya kita juga perlu testing betul metode apa yang cocok dengan data yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau untuk metode saya rasa banyak lah, bisa kita search gitu. Tapi intinya sangat banyak. Mas, berarti untuk yang Python itu yang paling powerful Mas, bisa dibilang untuk machine learning itu sendiri. Oh tidak, jadi kalau itu cuma bahasa kan ya, bahasa yang bisa digunakan untuk melakukan machine learning gitu. Nah, kenapa teman-teman sekarang itu banyak yang kayak lagi in gitu lah ya, kita belajar Python terus belajar machine learning ya, karena yang pertama kalau kita bandingkan dengan MATLAB misalkan ya, yang biasa sering digunakan di geoscience, mungkin kalian juga belajarnya MATLAB mungkinnya di kampus. Nah, tapi kekurangan MATLAB adalah yang pertama adalah berbayar gitu ya. Kalau Python kan dia free.
Dan selain itu juga karena orang-orang semuanya lagi senang-senangnya belajar Python dan juga misalkan machine learning ini ya, jadi pada akhirnya komunitasnya tuh banyak gitu. Ketika kita search di internet gitu ya, sumbernya tuh banyak gitu. Kalian bisa lihat di GitHub daripada beberapa teman-teman yang lain yang sudah lebih duluan mungkin gitu ya, melakukan penelitian tentang atau melakukan percobaan-percobaan lah dengan membuat code di Python gitu. Jadi banyak karena dia sifatnya terbuka. Jadi kita bisa ya cari banyak hal lah. Kita bisa ambil dari si A, si B, si C, kita coba compile gitu. Dan kita tambahkan atau kita kombinasikan dengan ide yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Mas. Nah, tadi kan udah dijelasin Mas tentang berbagai komponen yang ada di machine learning ini, Mas. Kemudian jika dikaitkan dengan geoscience ini, sebenarnya machine learning ini bisa dilakukan apa ya? Digunakan apa saja sih Mas di bidang geoscience? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya kan si machine learning itu bisa diaplikasikan di segala hal ya. Banyak ya umum lah ya, apapun itu. Misalkan kalau untuk yang umum misalkan self driving gitu ya, kita nyetir mobil nggak usah lagi nyetir pakai driver gitu ya, udah dia bisa mendefinisikan jalannya kemana sendiri kayak gitu. Itu contoh aplikasinya. Atau yang paling mudah ya, kalau misalkan kita sekarang nih, misalkan kita pakai Zoom Meeting atau pakai Google Meet seperti saat ini, kita kan bisa menggunakan background ya, dan background itu akan memotong yang mana background, yang mana bagian tubuh kita. Nah, itu juga salah satu aplikasi daripada si machine learning secara umum ya. Nah, untuk geoscience bagaimana? Nah, untuk geoscience ya sama saja. Si machine learning itu bisa membedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti tadi ya, misalkan mana bagian tubuh kita, mana bagian background kita lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika kita di geoscience juga, kita bisa melakukan hal seperti itu. Misalkan ya, kita memiliki data seismik nih. Misalkan ini yang pengalaman yang pernah saya coba gitu ya. Saya memiliki data seismik, baik itu penampang ataupun juga misalkan sudah peta fasies gitu ya. Tapi misalkan kalau kita interpretasi langsung dari hasil yang kita miliki gitu ya, kan juga agak bingung gitu. Oh, yang mana sih sebetulnya ini tuh fasiesnya apa gitu tipenya. Nah, itu juga nanti bisa diterapkan tuh di kita di geoscience gitu ya, dari penampang atau dari peta tadi, nanti bisa dibedakan yang manakah yang channel, misalkan yang manakah bagian patahan, yang manakah itu bagian misalkan berlitologi dominannya shell mungkin ya, yang agak redup-redup, yang mana yang karbonat, yang nyala, itu juga bisa diprediksi dengan machine learning. Selain itu juga seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, untuk yang paling mudah mungkin ya, bisa diaplikasikan di data sumur tadi. Karena data sumur itu adalah data yang paling ideal lah ya. Kita data inputnya lengkap gitu ya. Kan data log kita banyak, bisa seperti tadi saya sampaikan ada gamma ray dan log-log lain sebagainya. Mungkin tidak hanya 4, bisa 5, bisa 10, dan bisa banyak sekali gitu ya si data input yang kita miliki dari data sumur itu. Sehingga kita ketika ingin memprediksi satu hal, misalkan seperti tadi litologi, kemudian misalkan keberadaan hidrokarbon, atau kemudian sistem track, dan lain sebagainya, itu sangat mungkin dilakukan. Itu untuk data sumur ya gitu. Kita memiliki data log continue, kita prediksi, dengan log target apapun itu yang kita inginkan lah, kurang lebih seperti itu. Asalkan dalam tanda kutip ya, kalau di geoscience biasanya kita masih membatasi, jadi harus ada hubungan dulu tuh antara data input yang kita miliki dengan data output yang kita inginkan. Tetapi misalkan ya, untuk aplikasinya nanti di bidang yang lain, terkadang ya sudah kita memasukkan apapun itu yang diberikan, itu informasinya tuh random aja, apapun itu kita masukkan gitu, kita coba uji si mesinnya itu bisa atau tidak memprediksi yang ingin kita dapatkan, atau misalkan label atau target lah yang tadi yang kita bisa inginkan. Seperti itu sih. Jadi aplikasinya banyak ya, sangat banyak sekali gitu. Baik, Mas. Seperti yang tadi Mas Oki bilang kan berarti pengaplikasiannya banyak sekali ya, Mas. Tapi kapan sih waktu yang paling efektif dalam pengaplikasian machine learning ini dalam bidang geoscience? Oke, jadi kapan gitu ya kita akan menggunakan si machine learning ini ketika kita melakukan analisa menggunakan data geofisika gitu ya. Ya tentu pada banyak hal gitu ya. Misalkan ya, yang rutin biasanya dilakukan oleh geofisika, misalkan ya kalau seismologis, atau misalkan ya saya sendiri ya yang biasa berkutik dengan data
seismik ya gitu, misalkan nanti kita akan ada picking atau analisa misalkan ya, analisa kecepatan kah misalkan pada saat seismic processing gitu ya, atau misalkan nanti picking horizon gitu ya, kita membedakan umur satu batuan dengan batuan yang lain dari data seismik gitu ya, kita meneruskan horizon gitu ya, picking horizon. Nah itu kan sebetulnya kegiatan yang rutinitas tapi yang sebetulnya membosankan kan, dan juga subjektivitasnya relatif tinggi gitu. Nah itu juga kalau ke depannya mungkin ya bisa dilakukan dengan menggunakan machine learning. Kalau sekarang sih saya baca dari beberapa paper memang belum ada yang cukup efektif gitu ya, bisa 100% memprediksi gitu. Tetapi mungkin yaitu kedepannya adalah salah satu hal yang bisa dilakukan tuh. Salah satunya ketika picking horizon gitu ya. Itu kan juga time consuming gitu ya, menghabiskan banyak waktu. Mungkin kalau kita menggunakan mesin untuk melakukan tadi analisa kecepatan, picking horizon, picking patahan gitu ya, menentukan struktur geologi bawah permukaan atau yang mudahnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan machine learning. Itu satu tahap ya. Satu tahap kita mendefinisikan, berarti kan yang tadi saya ceritakan tuh adalah pada tahap kita mendefinisikan struktur bawah permukaan ya. Baik itu dia berupa peta, berarti kan dengan horizon tadi, atau menentukan patahan seperti tadi ya. Itu penentuan struktur. Nah, dan yang kedua adalah ketika kita ingin membedakan satu event dengan event yang lain, atau dalam tanda kutip yang mudahnya adalah ketika kita ingin membedakan facies, atau kita ingin membedakan apapun lah, misalkan ya. Misalkan kita memiliki data nih di bawah permukaan, ada karbonat, ada batu pasir lah gitu ya. Nah, ketika kita ingin membedakan, itu juga bisa dengan machine learning gitu ya. Kan terkadang namanya manusia ya, kita kan berpikir selalu subjektif gitu kan. Kadang-kadang misalkan saya melakukan interpretasi dengan Rahmat, misalkan dia melakukan interpretasi, kita akan berbeda bunyinya gitu. Nah, tetapi ketika kita menggunakan secondary opinion gitu ya dari mesin, nah mungkin kita bisa duduk bareng gitu ya, saya dan Rahmat gitu, dengan hasil mesin tadi kita lihat bareng-bareng, oke, mesin bilangnya ini karbonat gitu. Nah, tapi Rahmat punya opini seperti ini, saya punya opini seperti ini. Jadi dengan bantuan mesin tuh, misalkan yang tadi harusnya picking 2 minggu gitu ya, nah dengan mesin bisa 1 hari atau 2 hari gitu, sisanya misalkan 12 hari kita bisa gunakan untuk berdiskusi gitu, untuk menentukan sebetulnya apa sih yang ada di bawah permukaan tadi itu, yang kita debatkan tadi itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi nanti ya ada 2 tahap itulah kalau menurut saya secara umum. Oke. Baik, tadi kan Mas bisa menjelaskan aplikasinya misalnya untuk menentukan picking atau patahan atau log facies. Itu dikerjakannya di software, misal kita katakan Petrel ya Mas, itu bisa dilakukan di dalam Petrel tersebut atau dilakukan di luar software tersebut Mas, untuk machine learning itu sendiri. Oke, ini kembali lagi ya ke pengalaman saya aja. Jadi kalau saya pribadi sih sejujurnya masih menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi saya biasanya melakukannya di Python. Tapi di Python juga amat sangat mudah lah sekarang. Jadi kita tidak harus yang membuat code dari nol kayak gitu ya. Jadi dia sudah ada beberapa modul yang memang bisa menggunakan machine learning gitu ya. Misalkan seperti PyTorch, kemudian ada misalkan sklearn dan lain sebagainya lah, banyak gitu ya. Si modul-modul atau library-library dari Python yang bisa melakukan machine learning. Begitu juga di MATLAB sebetulnya. MATLAB juga memiliki komunitas gitu ya, dan komunitasnya juga membuat ya beberapa aplikasi daripada machine learning kayak gitu. Tapi yang biasanya sudah saya lakukan sih di under Python ya. Nah, tapi untuk yang saya tahu ya, seperti software komersial juga sudah bergeser ke arah situ. Misalkan ya, ini yang saya pernah alami saja ya. Misalkan HRS, nah HRS juga sudah menyediakan tuh modul-modul machine learning gitu ya, tapi ya tentu di software dia yang baru ya, bukan yang versi lama kayak gitu. Karena juga kan ini baru-baru ya. Ya sudah lama tetapi booming di geoscience-nya baru, kurang lebih seperti itu. Tapi software komersial juga sudah ada ya. Kalau untuk terkait Petrel tadi saya belum pernah sih nyoba di Petrel. Dan saya juga kurang tahu kalau yang baru ada atau tidak gitu. Yang saya tahu ada yaitu tadi HRS, Hamster Raster. Oke, baik Mas. Tadi kan Mas sudah menceritakan aplikasi dan waktu yang efektif untuk menggunakan machine learning itu sendiri. Nah, bagaimana sih Mas, seberapa besar dampak adanya machine learning itu sendiri dalam bidang geoscience? Oke, nah jadi ini juga yang sering kali menjadi perdebatan gitu ya, kalau saya ikut-ikut
apa namanya itu ya maksudnya course tentang ya berbau geoscience ya, berbicara tentang machine learning. Pasti ada yang selalu bertanya seperti ini. Kalau ada machine learning, tugas kita gitu ya sebagai geoscientist hilang dong gitu, diambil oleh mesin gitu. Jadi kita nggak punya pekerjaan lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Banyak yang sering bertanya seperti itu. Ya bisa dibilang iya gitu, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Seperti tadi kan, mesin itu harus belajar ya. Dan yang bisa memberikan arahan gitu, bagaimana mesin itu agar memperoleh sampai ke target yang kita inginkan gitu kan. Kan itu harus ada user juga kan. Nah, usernya itu ya tentu kita tetap ada. Mungkin, tapi yang lebih bagusnya ketika ada machine learning adalah tugas kita akan menjadi lebih mudah gitu. Seperti tadi ya, misalkan kita memiliki data katakan sangat besar ya. Misalkan di seismic processing kita memiliki data 3 tera gitu ya. 3 tera kita harus melakukan seperti tadi analisa kecepatan gitu ya. Itu kan boring kan misalkan. Kita harus melakukan hal yang sama gitu ya, mempicking semblan misalkan katakan bisa 2 minggu atau misalkan 1 bulan gitu ya, karena berulang-ulang kali gitu kan. Dan kita harus menghabiskan waktu hanya untuk seperti tadi gitu, menganalisa kecepatan. Nah, dengan bantuan mesin alangkah lebih bagusnya kan ketika kita lihat mesin hasil misalkan melakukan analisa kecepatannya, ya sudah tugas kita sebagai geoscience gitu, kita hanya memvalidasi aja, membetulkan gitu. Yang hasil si mesin itu betul atau tidak kayak gitu. Kan menjadi lebih efektif. Atau misalkan seperti tadi yang saya sampaikan ketika kita memiliki satu data gitu ya, datanya tuh bingung untuk mendefinisikan geologi bawah permukaannya, kita coba klasifikasi dengan mesin gitu ya, mesin bilang A gitu, nah dengan 1-2 hari selesai gitu ya, yang tadinya harusnya 2 minggu, nah kita kan bisa punya 12 hari gitu ya, untuk diskusi gitu, sebenarnya bawah permukaan kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita tidak lagi harus berkutat dengan hal-hal yang rutinitas seperti analisa kecepatan, picking patahan atau picking horizon tadi ya. Ini mohon maaf ya, saya membawa nomenklaturnya lebih ke seismic eksplorasi gitu ya. Tapi ya karena saya juga di bidang itu, mungkin kalau misalkan di seismologi gitu ya, dia juga kan harus picking gelombang P misalkan ya, gelombang P, gelombang S, atau misalkan gelombang permukaannya. Nah itu juga mungkin nanti bisa diterapkan dengan menggunakan ya machine learning ini gitu. Dan kita mentrain dia agar dia bisa pick di ya onset daripada si gelombang tadi kayak gitu. Itu juga mungkin bisa ya kalau di seismologi seperti itu. Oke, baik Mas. Kemudian dari penjelasan Mas ini tadi kan sudah menjelaskan bahwa machine learning ini cukup berdampak bagi bidang geoscience, Mas. Kan kemudian bicara tentang machine learning nih, Mas. Ada di antara kita yang juga ikut mengaitkan dengan artificial intelligence atau AI. Nah, sudahkah AI ini digunakan dalam bidang geoscience juga, Mas? Oke. Kalau dari beberapa referensi yang saya sudah baca ya, setahu saya yang sejauh ini yang dipelajari adalah baru seperti tadi ya, kita membuat machine learning atau misalkan seperti tadi lah, kita memiliki data input, kita train, kita prediksi, kita validasi. Jadi hanya yang saya tahu ya seperti itu. Cuman aplikasinya sepertinya beda-beda. Ada yang seperti tadi untuk definisikan spesies, ada yang tadi untuk mengklasifikasikan gambar gitu ya, atau image segmentation. Nah, sedangkan untuk artificial intelligence ini sendiri, jujur ya, kalau saya belum tahu tuh belum yang mengaplikasikannya. Berarti kan kalau sudah ada satu mesin gitu ya, misalkan ya siapapun namanya itu, entah Cortana atau siapa, yang dia misalkan sudah bisa picking horizon, yang dia sudah bisa picking patahan gitu, dan dia sudah mungkin dilatih dengan menggunakan banyak sekali data di seluruh dunia mungkin gitu ya, kan itu sangat bagus tuh kalau ada gitu ya, ya untuk validasi juga. Tapi setahu saya sih, saya belum tahu ya gitu ya, kalau yang ini gitu. Mungkin bisa coba dicek bareng-bareng nanti setelah ini mungkin ya, kalau yang untuk artificial intelligence. Baik, Mas. Seperti yang tadi Mas Luki bilang kan, banyak yang takut tugasnya tergantikan dengan adanya machine learning ini. Tapi kan kita masih belum tahu nih perkembangan apa aja yang akan ada ke depannya. Apakah masih ada kemungkinan kalau geoscientist nanti benar-benar bakalan hilang fungsi, atau malah hadirnya teknologi-teknologi yang akan baru ini nanti malah semakin mengefektifkan kerja dari geoscientist? Oh iya, nah jadi kok menurut saya, jadi sebetulnya bukan menggantikan ya, hanya berubah fungsi saja gitu. Yang tadinya kita melakukan seperti tadi ya,
rutinitas, misalkan analisa kecepatan seperti itu ya dan lain sebagainya. Job desk kita berubah gitu, tapi job desk kita adalah menjadi untuk menyiapkan suatu mesin yang bisa melakukan rutinitas yang biasa kita lakukan gitu ya. Seperti tadi di seismologi kita picking on set gelombang misalkan ya, gelombang PS atau relik gitu ya, atau gelombang permukaan maksud saya seperti itu. Nah nanti tugas itu dirubah gitu, tugas itu digantikan dengan mesin. Nah tugas kita adalah menyiapkan mesin gitu agar bisa melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti tentunya tugas kita tidak hanya sampai di situ, tapi lebih ke seperti tadi. Jadi yang tadinya kita hanya mengerjakan rutinitas, sekarang tugas kita atau waktu yang kita miliki lebih banyak untuk melakukan interpretasi gitu ya. Jadi di bawah permukaan itu kan ketidakpastiannya tinggi kan ya. Jadi kita tidak tahu kan, kita tidak pernah tahu ada apa di bawah permukaan kecuali kita membornya misalkan ya. Untuk membuktikannya kan kita harus membor tuh. Harus mengambil sampel batunya lah, kurang lebih seperti itu untuk membuktikan apakah yang kita buat di geofisika, katakan itulah, apakah itu penampang resistivitas, apakah itu peta anomali density gitu ya, lain dan sebagainya, yang kita buat itu benar atau tidak, kan kita harus buktikan. Buktikannya hanya dengan tadi itu ya, kita ngebor gitu, kita cek datanya seperti apa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi nanti tugasnya kita dirubah, yang tadinya membuat seperti tadi rutinitas seperti picking dan lain sebagainya diubah menjadi lebih fokus ke interpretasi gitu. Jadi kemungkinan dari peta yang kita miliki itu kita memiliki banyak waktu gitu ya untuk diskusi. Oh di bawah permukaan kita tuh kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C gitu. Nah kita lebih banyak bisa berdiskusi, berinterpretasi tentang bawah permukaannya gitu. Tanpa kita harus membuang banyak waktu untuk membuat model bawah permukaannya. Kurang lebih seperti itulah. Kan seperti tadi analisa kecepatan, analisa patahan itu kan adalah tahap agar kita memperoleh anomali kita lah ya, peta, misalkan peta densitas, atau misalkan peta kecepatan, atau peta apapun itulah ya. Nah jadi tahap pembuatannya itu lebih sedikit, jadi kita cepat memperoleh petanya gitu ya, memperoleh parameter geofisikanya, modelnya gitu. Nah setelah itu kita lebih fokus ke interpretasi untuk mendefinisikan bawah permukaan seperti apa gitu. Jadi harusnya sih hasilnya jadi lebih baik setelah ada machine learning kayak gitu. Dan apakah machine learning mengambil pekerjaan kita? Ya tergantung kita. Kalau kita hanya menggunakan pemikiran konvensional yang hanya bisa berpikir atau melakukan seperti mesin, ya tentu kita akan diambil tuh kerjaannya. Tetapi kalau kita bisa develop sesuatu atau seperti tadi yang saya katakan mendevelop mesin, nah berarti sekarang kita punya kerjaan juga, yaitu mendevelop mesin. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Baik, berarti justru sangat membantu ya Mas mengefektifkan waktu dalam pemrosesan datanya dan memberikan waktu yang lebih lama untuk kita dalam diskusi untuk menginterpretasinya. Betul, kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi sekarang kan juga mesin yang canggih, murah ya gitu ya. Nah jadi maksudnya harganya lebih murah dibandingkan dahulu lah ya. Nah artinya apa? Artinya meskipun dengan misalkan code yang berat sekalipun, karena mesin yang sekarang kita miliki juga sangat canggih, imbasnya apa? Imbasnya ya kita bisa melakukan banyak hal gitu dengan mesin. Sedangkan ketika kita harus melakukan satu hal yang sama dengan ya katakanlah seperti tadi ya manual analisa kecepatan dan lain sebagainya, tentu akan lebih time consuming kayak gitu. Dan ya sayang waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu sih, Pak, menurut pendapat saya. Baik Mas. Kemudian tentunya pada setiap bidang ilmu itu terdapat tantangan atau kekurangannya ya Mas ya. Nah dalam menggunakan machine learning dalam bidang geoscience ini ada nggak sih Mas kayak tantangan dan kekurangan yang mungkin bisa dihadapi oleh para geoscientist di luar sana Mas? Oke, ya tentu. Jadi apapun alasannya ya, kalau menurut pendapat saya saat ini tuh yang kita lakukan itu penelitian di geoscientist, khususnya kita yang masih di Indonesia mungkin ya, kita masih dalam tahap develop gitu ya. Kita belum punya tuh satu mesin yang canggih misalkan ya, Muhammad Fahru Rahman itu sudah punya mesin untuk melakukan picking horizon nih misalkan, yang bisa dilakukan di semua data di Indonesia gitu. Nah, belum ada tuh yang sampai ke tahap itu kayak gitu. Nah, mungkin yang bagusnya sekarang adalah kita fokus ke situ. Kita fokus develop gimana caranya ya agar efektif untuk membuat machine learning tadi gitu ya, untuk bisa misalkan picking horizon secara lebih efektif. Ya maksudnya akurat lah ya gitu ya, lebih akurat, kemudian analisa kecepatan juga lebih akurat dan lain sebagainya lah ya, seperti tadi image segmentation juga misalkan facies A, B dan C misalkan
channel, karbonat, kemudian misalkan dan yang lainnya lah gitu ya, lebih efektif gitu, lebih akurat. Yang kita pingin A, ntar jadi bunyi A juga kayak gitu. Dengan data yang kita inginkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ke tahap situ tuh sebetulnya belum terlalu presisi lah gitu ya, dengan data-data yang, atau maksudnya dengan penelitian-penelitian yang sekarang yang ada. Nah, berarti tantangan untuk kita ya, sebetulnya ada kita membuat mesin tadi, kita membuat mesin yang efektif gitu. Gimana caranya, workflow apa gitu ya, dari si machine learning-nya yang efektif agar kita bisa menerapkannya menggunakan data-data yang kita miliki kayak gitu. Tapi dengan akurasi yang tinggi juga kayak gitu. Nah, mungkin ya buat teman-teman tuh tantangan tuh. Jadi kalau misalkan sekarang teman-teman daripada misalkan ya mencoba kembali misalkan seismic inversion misalkan ya, menggunakan data-data yang sudah pernah dilakukan gitu ya, cuman mengulang workflow yang sudah ada mungkin gitu ya yang di perusahaan. Nah, mungkin akan sangat menarik juga kalau teman-teman mulai melakukan riset tentang ini gitu ya. Misalkan mudahnya seperti tadi lah, misalkan teman-teman melakukan prediksi log facies dulu, misalkan yang sederhana, kemudian teman-teman melakukan image segmentation ya untuk bisa memisahkan antara patahan atau horizon tertentu gitu. Nah, tugas-tugas akhirnya mungkin yang seperti itu, atau misalkan mengubah format gambar nih dari gambar ya misalkan JPG gitu, teman-teman bisa buat menjadi segway gitu ya, sehingga teman-teman bisa interpretasi, teman-teman bisa seismic inversikan. Itu juga suatu hal yang menarik kan. Nah, untuk teman-teman tugas akhir mungkin, berarti kan ini 3 semester lagi kan ya, 2 semester lah. Gak berasa Mas. Atau KP mungkin gitu ya, juga ya sangat mungkin gitu. Oke, baik, kan tadi Mas sudah menceritakan machine learning secara keseluruhan nih Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir yang mungkin dari kami dan banyak para pendengar ingin bertanya, susah nggak sih Mas belajar machine learning itu sendiri? Dan apa sih Mas kira-kira tips and trick untuk memulai machine learning itu? Oke, susah atau tidak itu sebenarnya gimana kemauan ya. Tapi saya rasa kalau dengan sekarang ya sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ya website online gitu ya yang gratis untuk belajar tentang machine learning itu sangat banyak. Saya mencontohkan lah ya yang misalkan gratis bisa kalian akses, misalkan menggunakan Kaggle. Itu juga ya udah free gitu. Kalian bisa ada mini course di sana, kalian bisa coba gitu. Dan di sana juga ada komunitasnya gitu ya. Kalian mau melakukan apa, kalian bisa tanya, misalkan kesulitan kalian apa, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman, dan teman-teman yang kalian bisa berdiskusi itu bukan hanya teman-teman di Indonesia gitu ya, tapi ya seluruh dunia gitu. Atau misalkan kalau kalian pingin fokus nih tentang geoscience ya, kalian juga bisa join tuh di Transform kalau nggak salah ya, coba di search aja Transform. Itu adalah komunitas yang mendevelop ya segala sesuatu tentang machine learning ya, dengan berbau maksudnya bukan machine learning sih, lebih tepatnya menggunakan Python gitu ya. Kita dalam melakukan aplikasi geoscience. Contohnya misalkan seismic inversi nih. Misalkan ya teman-teman biasanya kan kalau resistivitas, metode geolistrik resistivitas, teman-teman biasanya pakai ResToDeep lah misalkan ya. Software konvensional atau software yang berbayarnya gitu ya. Nah, sebetulnya di Python juga sudah ada tuh. Jadi dia mendevelop modul namanya misalkan ya, ini Simpec gitu ya. Dia sudah bisa menghasilkan inversi atau penampang yang sama lah gitu dengan yang bisa dihasilkan dengan si software komersial tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang tuh inversi gravity dan lain sebagainya tuh bisa lah dilakukan dengan open source software kayak gitu. Nah, bila teman-teman tertarik ya mungkin bisa coba gabung ke Transform gitu ya. Itu nanti ada banyak komunitas lah sedunia juga yang bisa bantu teman-teman buat belajar gitu ya. Tapi ya tadi itu, tapi semuanya kalau yang tadi saya ceritakan itu menggunakan bahasa Python ya. Mungkin kalau teman-teman yang terbiasa dengan MATLAB juga mungkin MATLAB juga punya komunitas tersendiri gitu ya. Tapi saya kurang tahu. Misalkan kalau yang saya tahu ya, ada universitas misalkan Calgary dan lainnya misalkan ya punya Cruz gitu ya. Jadi dia punya komunitas developing coding MATLAB gitu yang menerapkannya di geoscience kayak gitu. Itu juga banyak lah kalau sekarang ya. Jadi pada dasarnya mah kalau kita gitu ya meluangkan waktu dan memang ingin fokus belajar tentang tadi itu ya machine learning, kemudian coding gitu ya, coding sederhana lah ya, untuk aplikasinya di geoscience itu tuh sekarang sudah sangat terbuka lah ya. Jadi sangat mudah untuk diakses kurang lebih seperti itu. Baik Mas. Nah, untuk hasil akhirnya itu sendiri Mas,
kalau kita melakukan proses di software konvensional itu daripada software Python misalnya untuk machine learning, itu ada keperbedaan nggak Mas? Atau lebih bagus dengan software konvensional atau dengan machine learning with Python itu? Oke. Nah, begini tergantung ya, sebenarnya tergantung software konvensional atau ya tadi balik lagi developer si coding Python-nya yang sudah lakukan seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan dua-duanya sudah sama-sama, maksudnya sudah settle tuh misalkan si software konvensionalnya sudah tergenerate dengan baik gitu ya, terus kemudian yang coding Python-nya juga sudah menggunakan ya sudah seperti tadi sudah mapan, sudah menggunakan semua misalkan nih seperti tadi yang saya gunakan untuk Hashmik inversi listrik ya, misalkan dengan modul Simpek tadi, misalkan katakanlah di ResToDeep sudah bisa menggunakan grid yang berbeda antara vertikal dan horizontalnya ya, ukuran gridnya sudah bisa berbeda, tidak sama lah gitu ya. Nah, misalkan di ResToDeep sudah bisa ya. Nah, kemungkinan karena kita menggunakan aplikasi di Python nih, bisa jadi juga yang di Python itu belum bisa melakukan hal yang sama. Misalkan masih menggunakan ukuran grid yang sama semua. Nah, tapi bagusnya kita ketika misalkan kita join di Transform tadi dan kita menjadi developer Simpek misalkan karena kita tadi punya tantangan nih. Karena ternyata Simpek masih belum bisa menggunakan ukuran grid yang sama semua, yang berbeda maksudnya. Nah, itu adalah challenge buat kita. Jadi kita bisa berkontribusi di Transform atau di Simpek tadi, kita membuat code gitu ya. Nah, code itu untuk seperti tadi, kita melakukan inversi dengan sel yang berbeda, misalkan ukurannya. Jadi seperti itu. Nah, itu karena open source ya. Jadi ya, pertama juga software-software di Python itu masih under developer, tentunya masih dikembangkan gitu ya. Nah, tapi juga memang kalau memang sudah sama-sama mapan ya tentunya akan sangat bagus. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan Simpek, sebetulnya itu sudah sangat mapan lah, sudah sangat bagus. Kalau kita bandingkan dengan software komersial itu sudah ya apple to apple lah, sudah sama lah, hasilnya juga sudah sama-sama bagus. Kalau lebih bagusnya saya belum bisa membandingkan. Tapi kalau hasilnya misalkan tadinya ada anomali biji besi misalkan ya, menggunakan ResToDeep dengan menggunakan Simpek juga sudah keluar tuh si biji besinya. Kurang lebih kalau kayak gitunya sudah sama hasilnya. Nah, kalau bagus tidaknya ya itu mungkin relatif lah ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Mas. Wah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung podcast ini. Ternyata banyak sekali ya hal tentang machine learning yang belum kita ketahui. Terima kasih kepada Mas Luki yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Untuk kita semua jangan takut adanya perkembangan teknologi karena itu bisa saja membantu kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Oke guys, stay tune untuk EAG Podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube EAG UBSC dan juga Spotify EAG. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.